dari dalam dulu yang dibenahi, bukan bisnisnya apa, bukan niru apa yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kesadaran-kesadarannya dibenahi, mentalnya dibenahi, maka Oke gitu. Nah, back to tema di podcast kali ini, yaitu pondasi kekayaan sejati dan panduan langkah-langkah sederhana yang bisa teman-teman praktekkan nih buat yang mau jadi kaya. Nah, Mas tadi kan sudah ngomongin rahasia di balik kekayaan itu, ada ketenangan batin, kejernihan pikiran, pola pikir. Nah, berarti kita itu nggak perlu pusing mikirin bisnis yang rumit dulu gitu ya, tapi dibenahi dari dalam diri dulu gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman pada saat saya praktek bagaimana saya dari seorang yang kekurangan, kemudian pengangguran gitu ya. Walaupun dulu sebelum pengangguran saya supervisor di minimarket terbesar di Indonesia. Kalau nggak merah ya biru ya. Nah, itu saya belajarnya bukan melakukan apa dulu, tetapi apa yang membuat orang kaya itu mindset pola pikirnya seperti apa. Karena saat saya meriset, apa sih bedanya orang kaya sama orang miskin? Yang pertama saya temukan adalah pola pikirnya, gitu. Jadi bukan pendidikannya apa, bukan modalnya berapa, bukan bisnisnya apa, tapi pola pikir dulu. Nah, maka ketika saya ketemu dengan orang kaya, saya ajak ngeluh, kok nggak mau gitu loh. Saya ajak gibah, kok nggak mau. Terus kata-katanya itu menyejukkan, inspiratif, solutif gitu loh. Nah, saya nanya, Pak, supaya punya pola pikir begini, itu harus bagaimana itu? Oh, masih mau baca buku Mas kalau mau seperti ini. Apa yang buku yang disarankan Pak? Itu ada beberapa buku yang disarankan. Nah, saya mulai pelajari itu. Salah satunya adalah Sadar Kaya. Oh, ternyata kaya itu butuh kesadaran dulu, bukan prakteknya dulu ngapain. Oke, gitu. Karena ketika saya nyoba praktek pun, waktu itu misalkan bisnis MLM ya, coba pindah MLM sana, MLM sini, yang lainnya naik panggung penghargaan, saya tetap jadi penonton, terus tetap tepuk tangan, terus gitu ya. Saya bukan yang ditepuk tangani gitu loh. Jadi ternyata dari dalam dulu yang dibenahi, bukan bisnisnya apa, bukan niru apa yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kesadaran-kesadarannya dibenahi, mentalnya dibenahi, maka akhirnya saya menemukan, oh ternyata jalur kaya saya berbeda dengan orang-orang yang pernah ajarkan secara teknis gitu ya. Kayak gitu. Tetapi saya mulai menyamakan diri, apa pola pikir mereka. Mereka sering bersyukur, mereka cenderungnya tenang, damai, enjoy, happy gitu ya. Nggak ada yang namanya kayak iri hati, ngeluh, sombong, dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, berapa lama Mas Bimo praktek sadar kekayaan itu, Mas Bimo? Ya, praktek sadar kekayaan itu saya itu sekitar 4 tahunan ya rutinnya. Bahkan satu buku itu saya baca sampai 7 kali. Ya. Jadi satu buku itu saya baca sampai 7 kali sampai saya itu ngelotok banget gitu. Karena saat itu salah satu kata-kata yang membuat saya konslet adalah bagaimana cara kamu mendapatkan uang. Gitu loh. Oh, ya harus kerja gitu loh. Kenapa kerja? Karena kerja dapat gaji gitu, dapat uang gitu. Nah, berarti kalau nggak punya uang, ya harus cari kerjaan gitu. Nah, bagaimana bisa nggak kamu minta di rumah saja, banyak melakukan hal yang disukai, banyak waktu dan banyak uang gitu loh. Nah, saat itu saya mulai konslet, oh iya juga ya gitu. Tetapi bukan berarti kerja nggak bagus. Saya bersyukur saya bisa kerja, punya pengalaman sekitar 8 tahun gitu loh. Sehingga ketika saya nggak kerja, saya berbisnis, pengalaman itu saya pakai itu. Mungkin kalau saya dulu langsung bisnis, belum tentu ya. Karena biasanya orang yang mulai dari bisnis, itu dia punya support yang kuat. Entah orang tuanya, ya entah lingkungan sekitarnya gitu. Nah, saya orang tua di lingkungan sekitar kurang support nih gitu ya. Maka saya bersyukur ketika saya kerja, saya punya pengalaman banyak, bagaimana mengolah uang, pembukuan, SDM, dan sebagainya. Sehingga ketika mandiri, itu jauh lebih bagus. Nah, dulu saya tuh 4 tahun sih terombang-ambing setelah kerja untuk masuk ke dalam kekayaan dan bebas hutang itu 4 tahun, agak lama. Karena kesalahannya saya tidak punya mentor.
Begitu kan saya 2016 resign ya. Begitu 2019 saya ketemu mentor, nah 2020 saya bebas hutang gitu dan mencapai 1 miliar pertama. Oke gitu. Nah kuncinya itu apakah harus konsisten Mas Bimo? Nggak gojlak-gajlik turun gitu ya? Iya, kuncinya konsisten sama nanti beberapa materi langkah-langkah detailnya kita akan bahas. Jadi konsisten apa saja, kemudian apa yang dibiasakan, nanti kita akan bahas di materi-materi di bawah. Oke, nah pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahaya Langit, Mas punya kesadaran selaras dengan alam di umur berapa? Umur berapa ya? Saya sekitar umur 20 atau 30-an ya, mungkin sekitar 30-an ya. Mungkin sekitar 30-an atau 30, ya baru sekitar 30-an sih. Kurang lebih sekitar usia pas 30-an, di angka 30 itu saya mulai belajar tentang kesadaran-kesadaran. Saya menikah itu masih belum. Gitu. Saya menikah itu masih kondisinya saat itu masih sebagai karyawan, terus resign, terus kemudian punya anak pun saya juga masih di kondisi minus gitu ya. Masih sebagai kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Punya anak kedua pun awal-awal itu masih minus juga, tapi setelah itu baru berkelimpahan, bisa beli mobil cash, bisa beli rumah, bisa beli kantor, dan seterusnya. Gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal rahasia kekayaan ya teman-teman, kan tadi kita sempat bahas, bagi yang teman-teman belum bergabung karena tadi mungkin belum nyimak atau apa, rahasia kelimpahan ada 3 ya Mas Bimo, ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan pola pikir. Nah di live pada siang menjelang sore ini kita akan bahas tentang fondasi kekayaan sejati nih buat teman-teman yang mau praktek jadi kaya, apa aja panduannya, langkah-langkah sederhananya nanti kita akan kupas tuntas bareng Mas Bimo gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya Mas Bimo. Kan tadi Mas Bimo sempat menyebutkan ya bahwasanya kekayaan sejati itu nggak cuma soal rekening, tapi ada ketenangan, hati bersih, pikiran. Kok bisa gitu Mas Bimo? Ya karena itu kekayaan, sebenarnya kekayaan itu kan energi ya. Jadi uang itu energi. Nah orang-orang kaya itu rata-rata mereka paham bahwa uang itu energi. Sehingga kalau mereka mau uang banyak, yang mereka benahi itu energinya. Gitu loh. Uang itu adalah sebuah alat. Gitu. Dan energi tadi, ya ketenangan batin, kejernihan pikiran, itu adalah kekayaan yang sebenarnya, itu pondasinya. Gitu. Jadi kekayaan itu bukan tujuan akhir. Gitu. Itu hanya sebuah alat, itu hanya sebuah yang nampak. Tapi yang tidak nampak, yang dari dalam, yaitu tadi tentang ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan hal-hal yang berkaitan dengan energi. Karena orang-orang kaya itu benar-benar paham betul bahwa uang itu energi. Nah, kebalikannya yang belum kaya-kaya, mereka mengabaikan dari faktor energi. Yang mereka lakukan kerja keras, nambah jam kerja, tidak benahi energinya, masih kayak iri hati, masih dengki, masih sombong, dan lain sebagainya. Oke, jadi ketenangan hati itu adalah magnet utama rezeki, bisa dibilang gitu ya Mas ya? Betul, ketenangan hati itu magnet utama dalam rezeki. Karena apa? Karena tenang, kalau teman-teman belajar vibrasi, ya tabel vibrasi dari Hawkins yang sudah diteliti 20 tahun lebih, ya, bahwa ketenangan, ya, hening dan tenang, itu vibrasinya itu tinggi. Di angka 500 gitu ya. Itu adalah vibrasi-vibrasi kelimpahan gitu. Makanya kalau teman-teman lihat, orang kaya sejati ya, kita bukan bilang orang kaya baru atau orang kaya yang nggak awet ya. Tapi orang kaya yang sejati itu rata-rata mereka memiliki ketenangan yang tinggi gitu. Oke, nah terus Mas, apa hubungannya pikiran yang jernih dengan kekayaan? Apakah pikiran jernih itu jadi kompas buat kita atau bagaimana Mas? Oke, ya. Dalam pikiran jernih itu kan ada intuisi. Betul. Kayak kompas ini kan artinya petunjuk arah gitu. Nah orang-orang yang pikirannya ruwet, kacau, itu mereka nggak punya arah. Cenderungnya kebingungan. Kayak kemarin saya masuk ke podcast Komal gitu ya. Orang tuh bingung sendiri, saya lagi ada masalah gitu ya. Terus kemudian saya di Jogja nggak bisa berkembang gitu ya. Kemudian saya harus belajar yang mana dulu, kok ada yang menyarankan hipnoterapi, ada yang menyarankan energi, pikirannya tuh riuh banget gitu loh. Jadi saya belajar ke sini bingung, mentok ke sini bingung, yang sana menyarankan ini, yang sini menyarankan sana gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak menemukan kompas yang di dalam. Gitu. Nah, ketika orang tenang, dia dapat kompas, dapat petunjuk. Coba kamu lakukan bisnis ini, coba kamu belajar ini, coba kamu ketemu si ini untuk belajar. Nah,
dia akan memberikan kompas petunjuk ketika Anda bisa tenang untuk apa? Menuju ke jalan Anda mendapatkan kekayaan sejati gitu. Oke, jadi kalau pikiran kita itu keruh, penuh kekhawatiran, itu kita jadi susah melihat peluang juga ya Mas ya, salah Betul. ambil keputusan gitu ya. Iya, jadi pikiran yang terlalu riuh tadi, cemas, khawatir, takut, panik, rusak-rusuh itu cenderungnya malah keputusannya salah gitu loh. Ya, dan keputusannya biasanya di frekuensi kekurangan. Oke, gitu. Contoh misalkan sudah punya pinjaman, gimana top up-nya ya kan? Apalagi yang digadekan gitu. Itu ciri-ciri orang ketika dia memakai energi kekurangan, cemas, khawatir, takut, panik gitu. Tapi kalau tenang, pertanyaannya biasanya beda. Aku ngapain lagi ya biar income-ku bertambah? Aku bikin apa lagi ya biar income-ku nambah lagi? Aku belajar ke siapa? Aku mempelajari skill baru apa supaya income-ku nambah lagi, kayak itu. Oke, nah gimana caranya kita tahu pondasi ini tuh sudah ada dalam diri kita, atau mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum tahu, dan gimana Mas cara memulainya? Ya, pondasinya itu sederhana. Respon Anda terhadap sebuah peristiwa apa? Oke. Kalau responnya langsung kacau, berarti Anda belum punya pondasi kekayaan. Ya, tapi kalau dalam segala sesuatu Anda sadar, Anda mindfulness, Anda sadar betul, Anda tenang, ya, maka Anda sudah punya pondasi itu. Kayak gitu. Jadi apa-apa tuh nggak langsung direspon sumbu pendek. Itu tapi bisa tenang dulu. Walaupun mungkin ada cicilan, Anda tetap bisa tenang. Walaupun sudah mendekati jatuh tempo, Anda tetap tenang. Walaupun tanggal tua, ya, Anda juga tetap tenang. Nah, Anda sudah memiliki pondasi-pondasi ke arah kekayaan sejati. Tapi kalau masih panik, gerusa-gerusu, dan lain sebagainya, Anda masih berada di frekuensi kekurangan. Oke. Nah, energi itu punya hukum, segala sesuatu yang sefrekuensi akan tarik-menarik. Nah, kalau diri di frekuensi kekurangan, energinya bergerak di situ, dia akan menarik apa? Peristiwa kekurangan. Jadi tidak bisa menarik kelimpahan dengan mengandalkan, memancarkan frekuensi kekurangan. Nah, tenang itu tadi di sini, di frekuensi kelimpahan. Sehingga apa? Dia akan saling menarik, akan saling mendekat. Bisa kita yang mendekat ke kelimpahan, bisa kelimpahan yang datang, atau bisa dua-duanya. Karena kalau dua-duanya kan makin cepat. Ya, misalkan kita yang nyamperin atau kita disamperin, tapi kalau dua-duanya, nah itu bisa jauh lebih cepat. Gitu. Oke, jadi tadi pesannya adalah cek respon pertama ya Mas? Iya, respon pertama terhadap peristiwa yang ada. Oke, nah ini ada pertanyaan, gimana caranya bisa tenang saat tidak punya uang sama sekali? Ada pertanyaan dari Kak Delia. Ya, jadi tadi sudah kita bahas panjang lebar, mungkin nanti bisa nonton rekamannya di YT, saat tidak punya uang, saat uang sedikit gimana bisa tenang. Saya sudah jawab sekitar mungkin 30 menit tadi ya. Jadi intinya jangan kebalik ya, jangan kebalik. Teman-teman jangan kebalik, artinya saya pengennya kaya dulu baru bahagia. Saya pengennya kaya dulu baru tenang. Gimana mau tenang orang duitnya dikit. Nah, berarti kan Anda masih memaknai ketenangan itu dari luar. Dan ini tidak bisa. Harus dibalik caranya. Kalau mau berada di titik kekayaan yang sejati, teman-teman perlu yang namanya tenang dulu. Perlu yang namanya memancarkan rasa-rasa kelimpahan dulu. Kayak gitu. Ya, jadi tidak bisa teman-teman itu pengennya kaya dulu gitu. Betul. Tadi sudah saya jawabarkan bahwa aku seperti prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau Anda panik dulu, ya nggak bisa tenang, Anda itu akan terus narik kekurangan gitu loh. Ya, maka mengubah peristiwa, mengubah kenyataan, kuncinya diawali dari mengubah prasangka. Tidak peduli realita, karena prasangka ini terkait dari dalam. Kekayaan sejati, kita sudah bahas di awal tadi, adalah apa energi yang di dalam. Itu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan lainnya bisa di-drop di kolom komentar dulu. Nah, oke, next kita akan bahas tentang pentingnya pondasi sebelum kaya. Mengapa uang itu cepat habis dan lain-lain. Nah, banyak yang bilang nih Mas, yang penting itu usaha dulu, nanti uangnya datang. Tapi Mas Bimo bilang pondasi itu harus kuat dulu. Kenapa sih penting banget punya pondasi sebelum benar-benar kaya? Ya, karena kenapa sih penting? Karena memang supaya awet sih teman-teman. Ya, satu supaya gampang, mudah mendapatkan kekayaan kalau mindsetnya sudah benar. Yang kedua itu supaya ketika dapat kaya itu awet. Gitu. Saya pernah mengalami di mana ketika mentalnya belum siap, dapat uang agak banyak sedikit tuh kayak nguap gitu loh. Dapat bonus tahunan nih senilai
senilai 1 kali gaji gitu ya, dapat bonus tahunan atau gaji 13 gitu ya. Nguapnya tuh cepet banget gitu loh, kayak nggak ada bekas gitu. Kayak ini kemana sih uang gitu loh. Nah itu karena apa? Karena pondasi dulu. Nah kebayang nggak kalau hanya kerja keras, hanya ngumpulin uang dan lain sebagainya, tapi tahu-tahu uangnya habis, tahu-tahu apes, tahu-tahu ada yang rusak atau terjebak di servo kantong kosong gitu ya. Nah itu kan karena apa? Pondasinya belum dibangun. Ibarat kata seperti teman-teman tuh mau bangun rumah, ya jangan bangun rumah di padang pasir. Pondasinya harus kuat gitu ya. Jadi buat pondasi yang kuat, buat kesadaran kayanya kuat dulu, baru nanti mudah untuk menarik kekayaan, dan ketika datang dia awet gitu. Oke, nah berarti anggap aja uang itu misalnya air nih ya kan, diri kita tuh ember. Kalau embernya ini pondasi kita tuh rapuh, berarti mau sebanyak apapun air yang dituang itu pasti cepat habis gitu ya Mas ya? Betul, ya. Jadi saya juga senang mengibaratkan filosofi rezeki itu seperti air. Ya, yang pertama adalah tentang misalkan orang pengen nampung air hujan. Nah ini coba nanti teman-teman renungkan filosofi air ini hubungannya terhadap rezeki. Ya, yang pertama adalah tentang air hujan. Kalau teman-teman pengen nampung air hujan yang banyak, jangan hanya fokus kepada seberapa deras hujan yang turun. Oke, gitu. Tetapi seberapa besar wadah yang Anda siapkan. Gitu ya. Ini wadah ini adalah pondasi kayanya. Wadah ini adalah wadah rezeki. Jadi bukan hanya fokus kepada hujannya deras enggak ya gitu ya, kerintik-kerintik atau hujan deras, tapi wadah Anda cuma 1 gelas segini gitu loh. Ya percuma gitu loh, mau fokus ke derasnya hujan. Tapi hujan rintik-rintik pun kalau wadah Anda besar, lama-kelamaan Anda akan memiliki air yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi air juga. Contoh nih, di air yang beriak, yang bergolak, yang krocok-krocok gitu ya, biasanya ikannya tuh sedikit. Dan kecil-kecil, ya kan. Tapi di air yang tenang, yang luas, maka biasanya ikannya banyak dan besar-besar. Nah, air itu diri kita, ikan itu rezekinya. Kecenderungannya orang yang panikan gerusak-gerusuk, ya saldo rekeningnya gitu-gitu aja. Tapi orang yang tenang, maka kekayaannya lebih banyak. Nah, ini terkait dengan pondasi. Jadi memang air itu contoh filosofi yang unik sih gitu ya. Kalau kita punya ember, embernya kotor, berisi air, berisi pasir, tanah, batu, ya airnya akan keruh dan sedikit. Tapi kalau embernya besar, kemudian nggak bocor dan bersih, ya airnya juga banyak. Jadi pondasi kekayaan ini seperti teman-teman menyediakan wadah rezekinya gitu. Oke, jadi tanda paling jelas kalau pondasi kita tuh belum kuat itu adalah ketidaktenangan gitu ya Mas ya. Betul. Uang ada tapi pikiran kok gelisah, takut kehilangan, gitu-gitu ya. Iya, karena ketika nanti misalkan nih gampang gelisah, cemas, khawatir, panik, takut gitu ya, dapat uang pun cepat habis gitu loh. Dapat uang pun langsung bingung, ini keluarnya bagaimana ya, flexing gimana lagi ya kan, terus beli apa untuk dipamerkan lagi gitu ya, terus nanti kalau dicuri gimana, nanti kalau hilang gimana ya. Nah, itu akhirnya apa, gelisah, nggak tenang gitu loh. Jadi walaupun kekayaannya datang, kalau pondasinya tidak kuat, kebayang ya teman-teman ya, bagaimana cepatnya dia menguap gitu. Segala sesuatu yang kita benci, itu pasti akan dijauhi. Orang-orang yang membenci orang kaya, dia secara tidak sadar menjauhi diri dari kekayaan. Seberapa keras dia bekerja untuk kaya,